Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Aku doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dan apapun yang jadi keinginan teman-teman semua segera bisa terwujud dan segera bisa terkabul. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah lama ya nggak jumpa dengan saya dan ini baru jumpa lagi dengan saya karena kemarin lama banget aku nggak bikin video karena ada sesuatu hal yang membuat aku vakum lama banget. Dan ini di tahun 2024 ini di bulan Januari akhir ini baru aku mau mulai lagi untuk bikin video ya teman-teman ya. Ini nggak terasa ya teman-teman ya, ini Januari pun udah akhir, udah tanggal-tanggal akhir, udah saatnya yaitu bikin budgeting ya teman-teman ya, atau bikin planning untuk 1 bulan ke depan ya teman-teman ya. Sebenarnya walaupun aku tuh nggak bikin video, tapi aku juga dari kemarin, maksudnya yang kemarin-kemarin itu, yang di tahun 2023 itu tetap aku bikin buat budgeting ya teman-teman ya. Next kapan-kapan aku cerita kenapa aku lama banget nggak bikin video buat budgeting ini ya teman-teman ya. Ini di tahun 2024 ini masih sama seperti tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya. Ini bedanya cuma di tata letaknya aja ya teman-teman. Ini semua aku jadiin satu, nggak ada yang pengeluaran pokok, pengeluaran wajib. Kalau yang kemarin-kemarin kan ada pengeluaran pokok, pengeluaran wajib, dan pengeluaran lain-lain ya teman-teman ya. Tapi untuk yang planning Februari ini aku jadiin satu ya teman-teman ya. Ini seperti biasa, untuk pegangan bakso atau untuk bensin bakso itu sekitar 500.000 ya teman-teman ya. Terus habis itu untuk arisan ini, karena Pak Su udah nggak ikut arisan, jadi arisannya itu aku berkurang satu ya teman-teman ya. Yang biasanya tuh arisan yang tahun-tahun kemarin itu 200.000, ini tinggal arisanku itu sekitar 150.000 ya teman-teman ya. Dan ini aku tuh tidak pandai dalam menggambar, jadi ini ya kayak gini aja, polosan aja, karena aku kalau dalam hal menggambar itu paling nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi ini nanti aku gambarnya itu seadanya aja, sebisanya aja, dan mungkin bahkan polos nggak ada gambarnya teman-teman ya. Ini cerita sedikit ya teman-teman ya. Di tahun-tahun kemarin itu adalah 2 tahun terakhir ini adalah tahun terberat aku ya teman-teman ya, dimana aku hamil, terus kehilangan anakku diambil, maksudnya anakku diambil lagi sama Allah, ya udah nggak apa-apa. Terus anakku juga keluar masuk rumah sakit karena ada satu dan lain hal. Terus aku hamil lagi, terus aku keguguran lagi, dan ya alhamdulillah semua itu aku syukuri, aku nikmati, dan aku juga bersyukur banget. Kenapa? Karena Allah tuh maha baik sama aku masih diperkenankan buat hamil lagi, bukan dengan buat hamil sih, diperkenankan buat merasakan hamil, buat merasakan nyidam, buat merasakan melahirkan, dan buat merasakan ngerawat anak, walaupun cuma sebentar aja. Tapi aku udah bersyukur banget daripada teman-teman yang belum merasakan itu semua, teman-teman yang di luar sana yang mendambakan seorang anak tapi belum dikasih. Dan apapun itu, teman-teman harus tetap bersyukur ya, karena bersyukur adalah kunci ketenangan kita ya teman-teman ya. Aduh, jadi ngelantur kemana-mana. Ya udah, yuk kita lanjut lagi dulu yuk. Terus ini untuk belanja bulanan sebesar 200.000 ya teman-teman ya. Terus ini untuk kuota ini untuk kuota aku sendiri ya teman-teman ya, itu sebesar 80.000. Terus untuk belanja mingguan ini sebesar 600.000.
Terus untuk gas ini 50.000. Terus ini untuk listriknya ini salah ya teman-teman ya. Untuk listriknya ini seharusnya 60.000 tapi cuma aku tulis 50.000 ya teman-teman ya. Terus ini untuk anabul sama kambing, karena sekarang kan aku bukan aku ya, lebih tepatnya itu Pak Su itu pelihara kambing. Jadi ini untuk anabul dan kambing itu sebesar 250.000, tapi untuk anabul dan kambing ini untuk setiap bulannya itu bisa berubah-ubah ya teman-teman ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Dan ini untuk skincare ini cuma sebesar 50.000 ini kan nggak setiap bulan ya aku beli skincare ini ya teman-teman ya. Jadi ini aku budgetin aja segitu. Terus ini untuk dana darurat. Untuk dana darurat itu sebesar 100.000, karena kita kan sewaktu-waktu nggak tahu juga ya teman-teman ya, misalkan ada apa gitu kan. Tapi yang kebanyakan itu kalau dana darurat ini nanti aku pakai untuk kalau ada sumbangan, ada kebutuhan mendadak gitu. Dan nanti kalau emang nggak aku pakai dana darurat sama tabungan ya, tabungan juga sama 100.000. Dana darurat dan tabungan ini nanti biasanya aku pakai buat kalau ada kekurangan di bulan-bulan, maksudnya ada kekurangan keuangan gitu ya teman-teman. Misalkan untuk belanja mingguan atau apa itu kurang, nanti biasanya aku ngambilin dari dana darurat atau dana tabungan. Kalau enggak nanti biasanya aku pakai subsidi silang ya teman-teman ya. Ya udah ya teman-teman ya. Dan ini totalnya itu sebesar 2.140.000. Terus biasa ini di bawahnya nanti aku kasih catatan itu biasanya nanti kalau ada dana yang alokasinya kemana itu nanti aku tulis di catatan terakhir ini juga, nanti buat evaluasi dalam 1 bulan itu nanti kurangnya apa gitu ya teman-teman ya. Ya udah ya teman-teman ya, semangat buat budgeting, semangat buat lebih baik lagi dan lagi di tahun 2024 ini ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman semua, terutama diri aku sendiri, bisa lebih konsisten lagi dalam bikin video, bisa lebih menginspirasi buat teman-teman semua dalam budgeting rumah tangga ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada saran, ada kritik, silahkan aja ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya udah ya teman-teman ya, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.